Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada saat ini kita masih diberi kesehatan jasmani maupun rohani. Salawat serta salam kita junjungkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW serta para sahabat dan para pengikut hingga akhir zaman. Perkenalkan, nama saya Awang Darmawan, mahasiswa Manajemen Informatika dari DCC Bandar Lampung. Yang saya hormati pembimbing 1 Ibu Sukatmi Eskom MPD MDI. Yang saya hormati pembimbing 2 Ibu Yuli Sapitri Mkom. Yang saya hormati pembahas atau penguji Ibu Yanika Anastasia Eskom MTI. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan tugas akhir saya yang berjudul Sistem Informasi Penjualan Spare Part Elektronik BTS pada PT Next Indonesia berbasis web. Di sini saya akan membahas 5 pokok materi, di mana pertama bab 1 meliputi latar belakang, identifikasi masalah, rumusan masalah, batasan masalah, dan tujuan penelitian. Yang kedua ada bab 2 meliputi kajian teori, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran. Yang ketiga ada bab 3 waktu dan tempat penelitian, metode pengembangan sistem, teknik pengumpulan data, dan alat pengembangan sistem. Yang keempat ada bab 4 meliputi hasil dan pembahasan. Yang kelima ada bab 5 meliputi kesimpulan dan saran. Selanjutnya ada latar belakang, di mana di latar belakang masalah ini proses penjualan masih menggunakan aplikasi Microsoft Excel, sehingga proses pencatatan kurang efektif, sehingga sering terjadinya kekeliruan dan kesalahan dalam penginputan data dan pembuatan laporan. Diharapkan dengan sistem informasi ini dapat membantu dalam proses pengolahan data dan akan meningkatkan kinerja dari tiap bagian, serta informasi yang dibutuhkan oleh setiap bagian dapat menghasilkan secara cepat dan tepat. Selanjutnya ada identifikasi masalah, di mana identifikasi masalah ini dari latar belakang di atas sudah diuraikan di atas, maka dapat disimpulkan: 1. Belum optimalnya kegiatan monitoring penjualan. 2. Masih adanya proses yang dilakukan secara pembukuan seperti pembukuan data barang, pesanan, dan laporan barang sehingga kurang efektif dan efisien, serta daerah pemasaran masih terbatas. Kemudian ada rumusan masalah, bisa dilihat dari rumusan masalah berdasarkan uraian di atas, maka rumusan masalahnya adalah bagaimana menghasilkan sistem informasi penjualan spare part elektronik BTS pada PT Next Indonesia berbasis web. Kemudian ada batasan masalah. Agar batasan masalah yang dilakukan dapat terarah dengan baik, maka di sini diliputi dalam ini menghasilkan: 1. Dalam penelitian ini perancangan dilakukan pada sistem informasi penjualan yang menampilkan informasi produk, informasi konsumen, dan informasi pemesanan berbasis web pada PT Next Indonesia. Kedua, ada program yang digunakan adalah PHP dan MySQL. Selanjutnya ada tujuan penelitian. Berdasarkan uraian latar belakang, maka tujuan penelitian ini untuk menghasilkan aplikasi sistem informasi penjualan spare part elektronik BTS pada PT Next Indonesia berbasis web guna memaksimalkan penjualan. Selanjutnya di sini ada kerangka pemikiran, di mana kerangka pemikiran meliputi planning. Di dalam planning ada analisa kebutuhan input, analisa kebutuhan output, analisa kebutuhan hardware, dan analisa kebutuhan software. Selanjutnya ada desain. Desain meliputi perancangan sistem
menggunakan use case diagram, kelas diagram, activity diagram, rancangan input output. Khususnya ada coding dan testing. Di sini ada teknik pengumpulan data, di mana di teknik pengumpulan data ini ada 3 bagian. Pertama studi pustaka, kedua wawancara, dan ketiga observasi. Selanjutnya ada rancangan use case diagram, di mana di sini terdapat 3 user. Pertama manajer, kedua admin, ketiga pelanggan. Selanjutnya ada desain kelas diagram. Di sini ada contohnya, bisa dilihat sendiri. Selanjutnya ada desain input login admin. Selanjutnya ada desain form input data barang. Dan di sini ada form input data pengiriman. Selanjutnya ada form input biaya pengiriman. Dan di sini ada juga desain input login user. Di sini juga ada form data pelanggan. Di sini juga ada form konfirmasi pembayaran. Di sini ada laporan daftar jenis. Di sini ada juga laporan daftar barang. Terusnya ada laporan daftar pelanggan. Terus ada laporan daftar pemesanan. Selanjutnya ada laporan jenis. Terusnya ada laporan pemesanan per periode. Terus juga ada laporan pemesanan per nomor. Terus ada juga laporan pemesanan batal. Di sini juga ada desain activity diagram, di mana di desain activity diagram ini di sini ada user, di mana user melakukan login, di mana di sini ada password, user password. Terus di sistem dia langsung request, habis itu ke database langsung validasi. Setelah validasi langsung bisa iya atau tidak. Seterusnya langsung ke password, masukin username password. Bisa kalau password atau username-nya benar langsung bisa login. Apabila password atau username-nya salah, maka akan ada pemberitahuan password tersebut salah. Selanjutnya terus ke login valid dan ke menu utama. Di sini ada desain activity diagram, bisa dilihat di sini sama seperti yang tadi. Selanjutnya ada activity diagram update data barang, hampir sama seperti yang tadi juga. Di sini ada hasil, di mana di hasil ini meliputi form menu utama, form pendaftaran pelanggan, form order barang, form konfirmasi belanja, form history transaksi, form invoice transaksi, form login admin, form menu utama, dan seterusnya. Selanjutnya ada kesimpulan. Dari uraian dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka penulis atau peneliti, saya sendiri, menyimpulkan pertama, menciptakan suatu sistem yang mampu membantu perusahaan dalam mengurangi tingkat kerugian waktu dan lainnya untuk mengetahui dan lebih memahami sistem informasi penjualan yang saat ini digunakan di PT Next Indonesia. Yang kedua, mempermudah user dalam mengaplikasikan penjualan dan pembuatan laporan. Ketiga, merancang sistem informasi yang dapat menghasilkan laporan dan informasi yang sesuai dengan kebutuhan user secara efektif dan efisien. Selanjutnya ada saran. Di sini penulis sebagai dari akhir penulisan, tugas akhir ini penulis akan memberikan saran-saran sebagai berikut. 1. Perlu adanya pelatihan yang diberikan kepada staf agar memahami dengan baik secara menjalankan sistem yang baru ini. Kedua, meningkatkan kualitas dan cara kerja dalam mengolah data. Ketiga, perlu meningkatkan ketelitian dari user agar dapat meminimalisir human error agar informasi yang dihasilkan akurat, relevan, dan tepat.
Terima kasih, itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.